Iklim bisnis di Indonesia dihadapkan pada sejumlah persoalan mulai dari tingginya biaya logistik hingga sulitnya mendapatkan perizinan. Persoalan tersebut juga seringkali membuat sejumlah perusahaan dari barat ogah-ogahan untuk berinvestasi di Indonesia. Sebut saja seperti perusahaan raksasa teknologi Apple yang berkomitmen untuk investasi di Indonesia hanya 16 triliun, sedangkan di Vietnam lebih dari 250 triliun rupiah. Ada juga Nvidia yang berinvestasi 3 triliun di Indonesia, sedangkan di Malaysia mencapai 66 triliun rupiah. Apa akar masalahnya? Kita akan bahas lengkapnya dalam Prabowo ingin bisnis di RI murah dan gampang, nyatanya tak semudah itu. Kita slide yang pertama. Ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia melesat maju dengan efisiensi ekonomi, Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang berbelit dan ICOR atau Incremental Capital Output Ratio yang menjulang tinggi. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertekad untuk menurunkan ICOR ke level 4 dalam 3-4 tahun mendatang. Namun, mampukah ambisi ini menyelamatkan Indonesia dari ketertinggalan? Ya, jadi kita bahas lebih dulu apa itu ICOR ya. ICOR ini merupakan cerminan betapa efisiennya sebuah negara memanfaatkan investasi untuk menghasilkan output ekonomi. Semakin besar nilai koefisien ICOR, semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Banyak faktor yang membuat nilai ICOR Indonesia ini tinggi, mulai dari sarana infrastruktur yang kurang memadai, kemudian juga ruwetnya birokrasi, ongkos produksi, hingga tingginya biaya logistik. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menunjukkan ICOR pada tahun 2022 ini sebesar 6,25%. Ini angka yang sudah turun di bawah 2021 yang sebesar 8,16%. Nah, artinya untuk menghasilkan output 1, maka Indonesia membutuhkan 6,25 kali investasi. Misalnya dibutuhkan investasi sebesar 6,51 miliar rupiah untuk menghasilkan output sebesar 1 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan, tren ICOR Indonesia memang bergerak cenderung volatil ataupun volatile. Kita lihat dari tahun 2016, ICOR kita mencatatkan 6,73%, kemudian di tahun 2017 meningkat begitu ya menjadi 6,95%, kemudian tahun 2018 justru kembali turun menjadi 6,72%, lalu pada tahun 2019 ini naik lagi jadi 6,88%, namun terpuruknya ini adalah minus 15,09 pada tahun 2020, di mana memang pada tahun 2020 adalah pada saat pandemi COVID-19. Nah, kita akan lihat beberapa kawasan ekonomi khusus seperti KEK, yakni Weda Bay di Maluku Utara ini berhasil mencatatkan ICOR di bawah 4. Ini merupakan nilai yang sangat ataupun cukup baik. Ini berkat efisiensi dari hulu ke hilir. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Forum Indonesia Business Council pada Senin menyebut kalau kita punya lebih banyak wilayah seperti Weda Bay, Indonesia bisa menjadi benchmark global. Namun secara nasional, ICOR yang tinggi ini mencerminkan persoalan dasar, di mana adalah infrastruktur yang belum terintegrasi, kemudian birokrasi yang memang cenderung ruwet begitu ya, yang masih rumit, lalu juga biaya logistik yang mahal, serta regulasi yang seringkali tumpang tindih ini menjadi akar masalah. World Bank melalui laporan Ease of Doing Business atau EODB 2020 menempatkan Indonesia di peringkat ke-73. Ini masih di bawah Vietnam di peringkat 70 dan Malaysia bahkan yang ada di peringkat 12. Ini menunjukkan bahwa selain ICOR, aspek kemudahan berbisnis juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Nah, kalau kita belajar dari Malaysia dan Thailand misalnya, kedua negara itu berhasil menyederhanakan proses izin usaha dan juga pengelolaan infrastruktur. Malaysia bahkan menghapus inspeksi jalan dan juga drainase yang dilakukan Dewan Kota Kuala Lumpur untuk mempercepat konstruksi. Thailand di sisi lain memperkenalkan inspeksi bertahap dalam proses pembangunan untuk menjaga efisiensi. Langkah-langkah ini tak hanya meningkatkan peringkat mereka dalam EODB, tetapi juga mengurangi biaya ekonomi secara signifikan. Sebaliknya, Indonesia justru menghadapi tumpang tindih peraturan ekosektoral dan lambannya kepastian hukum. Proses memulai bisnis atau starting a business juga menjadi titik terlemah dengan peringkat kalau kita lihat Indonesia di peringkat 140, jauh tertinggal dari Malaysia di peringkat 126 dan juga bahkan Vietnam yang di peringkat 115. Bahkan biaya tertinggi
dalam pemberian izin lahan seringkali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Nah, kalau kita lihat ranking Indonesia ini berdasarkan aspek beberapa penilaian, starting of deficit sudah jelas Indonesia tertinggal di ranking 140. Kemudian untuk perizinan konstruksi Indonesia juga masih tertinggal di 110, sedangkan kalau kita lihat tetangga kita saja, Malaysia ini di ranking 2. Ini ranking yang sangat cukup tinggi, berarti menandakan ICOR Malaysia memang rankingnya tinggi, dan juga di Malaysia segala urusan birokrasi ini tidak serumit Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, kalau kita lihat rata-rata baik dari sisi elektrifikasi ataupun kelistrikan begitu ya, getting electricity, kemudian juga pendaftaran lahan atau properti, getting kredit, bahkan untuk proteksi untuk investor yang masih minor, ini Indonesia juga rankingnya rata-rata masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan bahkan tetangga kita yang paling dekat Malaysia. Nah, dalam konteks ASEAN sendiri, Vietnam mencatatkan peningkatan investasi asing sebesar 110% selama 2013 sampai 101% maksud kami selama 2013 sampai 2022. Jauh melampaui Indonesia yang hanya tumbuh 20%. Meski Indonesia masih menarik bagi investor asing dengan angka investasi di kisaran 20 miliar dolar Amerika Serikat, stagnasi ini menunjukkan perlunya terobosan besar dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, World Bank juga menyoroti regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang terlalu rigid, kebijakan upah minimum yang tinggi juga seringkali membebani pelaku usaha, terutama UMKM. Riset menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 10% di sebuah provinsi di Indonesia dapat mengurangi pembukaan lapangan kerja hingga 0,8%. Kondisi ini menjadi penghalang signifikan dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata global. Nah, kalau kita lihat perbedaan nilai ICOR kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Plus One, yakni India, ini adalah sebagai berikut, di mana Indonesia masih di 6,42%, jauh sekali dari angka 4. Malaysia sudah mendekati angka 4 di 5,25, Vietnam sudah baik di 4,73, namun India lebih baik lagi di 4,60, dan Filipina justru yang di bawah 4, ini sangat baik sekali nilai ICOR-nya, yakni di 3,79. Ya, pemirsa, dengan target ICOR di level 4 dan perbaikan IODB, pemerintahan Presiden Prabowo memikul tugas berat untuk membawa Indonesia menuju efisiensi ekonomi yang lebih baik. Langkah-langkah seperti digitalisasi layanan, integrasi infrastruktur, dan reformasi birokrasi harus dieksekusi dengan cepat dan tepat. Namun tanpa komitmen kuat dari semua pihak, Indonesia beresiko tetap menjadi negara dengan potensi besar tetapi realisasi yang minim. Saat negara-negara tetangga melesat maju, waktunya Indonesia untuk benar-benar membuktikan bahwa ambisi ini bukan sekedar mimpi kosong.